Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rosita Nur Amara. You can call me Amara. NPM 254111158, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen 25A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar prosedur pembukuan dan jurnal, tugas dosen pengampu Miss Wulan Reski Amalia, SAK, MAK. Pengantar. Pembukuan adalah proses pencatatan transaksi keuangan secara sistematis dan juga kronologis. Tujuan utama pembukuan adalah menyediakan informasi keuangan yang akurat untuk pengambilan keputusan. Tujuan pembukuan yaitu menyediakan data untuk menyusun laporan keuangan, mengawasi posisi keuangan dan arus kas, menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen, memenuhi tuntutan hukum dan perpajakan, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan, menyediakan data untuk menyusun laporan keuangan. Data keuangan yang akurat dan terkini sangat penting untuk menyusun laporan keuangan yang andal. Laporan keuangan yang baik akan membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis dan memantau kinerja, mengawasi posisi keuangan dan arus kas, mengawasi posisi keuangan perusahaan untuk memastikan likuiditas dan solvabilitas perusahaan, mengawasi arus kas untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup dana untuk membiayai operasional dan investasinya, menjadi dasar evaluasi kinerja manajemen. Data keuangan yang akurat dan terkini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Evaluasi kinerja manajemen dapat membantu perusahaan dalam membuat keputusan strategis dan meningkatkan kinerja perusahaan, memenuhi tuntutan hukum dan perpajakan. Perusahaan harus memenuhi tuntutan hukum dan perpajakan yang berlaku, seperti menyampaikan laporan keuangan tahunan dan membayar pajak. Memenuhi tuntutan hukum dan perpajakan dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi dan denda, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Akuntabilitas dan transparansi keuangan sangat penting untuk membangun kepercayaan stakeholder dan meningkatkan reputasi perusahaan. Dengan menyediakan informasi keuangan yang akurat dan terkini, perusahaan dapat menunjukkan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi keuangan. Siklus akuntansi yaitu identasi dan analisis transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan, penutupan akun dan pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Langkah-langkah proses pembukuan yaitu mengumpulkan bukti transaksi, menganalisis transaksi, mencatat dalam jurnal umum atau jurnal khusus, memposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, dan membuat laporan keuangan. Bukti transaksi yaitu faktur pembelian dan penjualan, bukti kas masuk dan keluar, nota debit dan kredit, dan cek atau biljet giro. Faktur pembelian dan penjualan. Faktur pembelian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi pembelian. Faktur penjualan adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi penjualan. Faktur ini biasanya mencantumkan tentang informasi barang atau jasa yang dibeli atau dijual, harga, jumlah, dan syarat pembayaran.
Bukti kas masuk dan keluar. Bukti kas masuk adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti penerimaan kas masuk oleh perusahaan. Bukti kas masuk adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti penerimaan kas masuk oleh perusahaan. Bukti kas adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti pengeluaran kas oleh perusahaan. Nota debit dan kredit. Nota debit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti bahwa pembeli memiliki utang kepada penjual. Nota kredit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti bahwa penjual memiliki utang kepada pembeli. Nota debit dan kredit digunakan untuk memperbaiki kesalahan dalam transaksi atau untuk memberikan potongan harga. Cek atau biliet giro. Cek adalah surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik rekening bank kepada bank untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Biliet giro adalah surat perintah pembayaran yang dikeluarkan oleh bank kepada bank lain untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain. Cek dan biliet giro digunakan sebagai alat pembayaran yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan bukti transaksi yang sah dan lengkap. Perusahaan dapat memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan tercatat dengan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian jurnal adalah catatan pertama transaksi keuangan secara kronologis berdasarkan bukti transaksi. Struktur jurnal mencangkup tanggal transaksi, nama akun di debit dan di kredit, jumlah nominal dan keterangan singkat transaksi. Jumlah nominal dan keterangan singkat transaksi. Prinsip debit dan kredit, yaitu jenis akun, aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan juga beban. Debit, bertambah, berkurang, bertambah. Kredit, berkurang, bertambah, berkurang. Contoh jurnal umum harus menampilkan kop surat, nomor, tanggal, akun, debit, dan juga kredit. Jenis-jenis jurnal yaitu jurnal umum, jurnal khusus, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak termasuk dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang dicatat dalam jurnal umum adalah pembelian aset tetap, penjualan aset tetap, penghapusan piutang, dan penghapusan utang. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sejenis dan berulang-ulang. Digunakan untuk mencatat transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, seperti pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Contoh jurnal khusus. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari pelanggan atau sumber lainnya. Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas untuk biaya operasional atau keperluan lainnya. Dengan menggunakan jurnal umum dan jurnal khusus, perusahaan dapat mencatat transaksi keuangan dengan lebih efisien dan efektif, serta memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Kesimpulan, pembukuan adalah fondasi utama akuntansi. Prosedur yang sistematis
menjamin keandalan laporan keuangan. Pemahaman jurnal membantu menjaga keseimbangan dan ketelitian pencatatan. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada lebih dan kurang saya mohon maaf. That's all my presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you in the next video.